Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester penelitian tindakan kelas ini. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa melalui model pembelajaran kooperatif group investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD 9 Pinang Merah. Ada 3 poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Poin yang kedua yaitu kajian pustaka, meliputi belajar, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, hasil belajar, model pembelajaran kooperatif group investigation, kajian yang relevan, memikir dan hipotesis penelitian. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian, meliputi tempat penelitian, metode dan jenis penelitian, subjek penelitian, dan pengumpulan data. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap wali kelas 4 di SD 9 Pinang Merah, ada beberapa kendala yang dihadapi siswa pada mata pelajaran IPS. Di antaranya adalah hasil belajar siswa yang rendah, lalu siswa kurang mendengarkan penjelasan dari guru, yang ditambah lagi penyampaian guru yang monoton, dan guru juga tidak menggunakan metode pembelajaran yang membuat siswa jadi kurang tertarik dengan penjelasan guru. Belajar yang rendah pada mata pelajaran IPS ini membuat saya sebagai peneliti mencari strategi yang mampu untuk membantu guru IPS dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa bukan hanya mempelajari materi yang diberikan oleh guru, tetapi siswa juga dapat belajar melalui teman-temannya sehingga pengetahuan siswa menjadi bertambah. Saya sebagai penulis menyimpulkan masalah saya pada kali ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif group investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 di SD 9 Pinang Merah. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD 9 Pinang Merah. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD 9 Pinang Merah. Pada rumusan masalah inilah yang akan saya sampaikan pada pembahasan nanti. Penelitian ini pasti mempunyai tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif group investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD 9 Pinang Merah, juga untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD 9 Pinang Merah, dan yang terakhir untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif group investigation pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD 9 Pinang Merah yang memiliki manfaat yang terdiri dari 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan dalam
seterusnya yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama bagi siswa, berikutnya bagi guru, dan yang terakhir bagi sekolah. Nah, bagi siswa diharapkan dapat menjadi masukan bagi siswa bahwa motivasi belajar itu sangat penting, serta membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi siswa. Dan bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Pada bab 2 ini saya membagi 4 subbab. Yang pertama itu belajar, kedua pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, ketiga model pembelajaran komparatif tipe group investigation, keempat hasil belajar. Nah, kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Yang kedua yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengkaji tentang kehidupan manusia, kebutuhan, dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran komparatif group investigation. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggunakan sistem bekerja dalam kelompok kecil di kelas yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas siswa, menghidupkan kelas, dan siswa juga mendapatkan pengalaman belajar secara langsung, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang keempat yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah output yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan belajar berupa perubahan yang dialaminya, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian kita masuk ke kajian penelitian yang relevan. Nah, ada 3 peneliti yang membuktikan bahwa model pembelajaran komparatif group investigation dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu Slamet Santosa, yang kedua Evi Sorina Putri, dan ketiga ada Ido Eka Wiranata. Nah, dari beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran komparatif group investigation dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikutnya ada hipotesis penelitian. Model pembelajaran komparatif group investigation berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 4 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD 9 Pinang Merah. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Sebelum diterapkan model pembelajaran komparatif tipe group investigation, kondisi awal sistem pembelajaran kelas tersebut bersifat satu arah dan kurang presisi, dan nilai siswa juga kurang memuaskan. Lalu tindak lanjuti adalah guru sebagai fasilitator, dan dengan adanya atau diterapkannya model pembelajaran komparatif tipe group investigation setelah diadakannya, jadi siswa sekarang merasa tertarik pada pembelajaran. Kondisi akhirnya meningkatlah hasil
penelitian ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, tempat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Satu secara singkat. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 4 SD 9 Benang Merah, Simpang 4, Kecamatan Tamaran, Kabupaten Sabas, Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data itu ada 2, observasi dan wawancara. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan wawancara itu percakapan antara 2 orang atau lebih secara berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dan yang terakhir yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ada 2. Yang pertama teknik non-tes dan yang kedua teknik tes. Teknik non-tes melalui wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Sedangkan teknik tes berupa tes tertulis. Sekian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Banyak kesalahan dan kekurangan pada presentasi ini. Semoga dapat dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih.